Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin saudara-saudara murid SMK ya, SMK 2 yang saya hormati, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka Pondok Ramadan yang diselenggarakan oleh SMK 2 dalam rangka untuk membina keimanan kita supaya lebih mantap. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya melanjutkan saja apa yang disampaikan oleh Abah Wahid tadi terkait dengan hati-hati karo poso sampai tidak berhasil gitu nih. Kalau saya melihat sabda Rasulullah, itu memang perlu diperhatikan poso ini, karena Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis, kamin so'imin laisa min siyamihi ilal ju'i wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah ini yang perlu kita khawatirkan. Tadi yang dikhawatirkan Pak Wakil itu jangan sampai sia-sia posone gitu. Ini saya tambah lagi. Kenapa jadi sia-sia itu? Karena banyak perilaku-perilaku yang menyalahi daripada aturan-aturan puasa tadi. Sudah disebutkan oleh Bapak kita tadi. Sekarang saya tambahin satu lagi. Salah satunya kenapa poso itu atau ibadah-ibadah yang lain itu bisa tidak diterima. Itu dikarenakan niatan kita. Ya. Niat itu supaya bisa diterima sebagai amal ibadah itu syaratnya dua. Pertama, dilakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, niatnya harus lillahi ta'ala, karena Allah. Itu baru diterima sebagai ibadah. Kalau tidak lillah karena Allah, sebaik apapun ibadah kita, maka tidak diterima sebagai amal ibadah. Contoh dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu saya lupa? Apa lagi? Yang sholat celaka itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Neraka wel orang yang sholat. Lu sholat dan neraka wel. Apa malah gak sholat ya? Sholat dan neraka wel, celaka. Kenapa? Celaka karena Allah menyebutkan situ karena lalai dan riya. Riya itu pamer niatan hati yang tidak karena Allah. Mungkin bisa juga kalau anak-anak ini pacaran misalnya, wah ya darane wong santri nek aku tak poso padahal jane kepin gak poso. Cuma lo poso. Niatnya tidak lillah sudah itu. Lah, sholat aja bisa begitu, poso juga sama. Makanya orang berpuasa itu bisa berhasil, bisa tidak. Oke. Nah, supaya berhasil itu tadi seperti itu. Tadi niatan itu jadi penting. Saya sampaikan satu hadis ya tentang satu pekerjaan yang dikerjakan oleh bermacam-macam niat.
terkait dengan orang yang berhijrah. Jadi pekerjaannya hijrah. Tapi orang berhijrah ini niatnya macam-macam. Sesungguhnya sahnya amalan itu tergantung daripada niat. Untuk tiap-tiap diri ini tergantung apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka pahalanya kembali kepada kembali kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa berhijrah karena kepentingan dunia yang akan direbutnya atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Satu pekerjaan diniatkan oleh macam-macam pekerjaan, oleh macam-macam niat. Nah, ini contoh. Jadi kalau kita itu melakukan satu amalan, kemudian niatnya lillah karena Allah, sadar ini adalah perintah karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala daripada niatnya itu tadi. Kalau dia tadi berhijrahnya karena mengejar wanita yang akan dinikahinya, ya dia dapatnya itu. Ya pantas saja Rasulullah tadi mengatakan itu, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya itu. Saya sampaikan satu hadis lagi untuk memberikan satu gambaran bahwa betapa pentingnya niat ini. Di dalam Quran itu disebutkan, kalau orang itu mati di dalam perang fisabilillah, maka syahid. Kalau syahid, maka pahalanya surga tanpa hisab. Jadi enak ya. Bahkan di dalam Quran disebutkan, Quran surat 3 ayat 169, jangan kamu menyangka bahwa orang yang mati atau gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan mereka itu hidup, bahkan mendapatkan rezeki. Ini masalahnya hadisnya itu berkaitan dengan itu. Ada seorang penduduk Madinah bernama Qotsman. Qotsman ini bergabung di dalam pasukan perangnya Rasulullah. Lalu dalam peperangan itu Qotsman ini gugur. Nah, karena tahu, orang-orang beriman itu tahu bahwa pahalanya seperti itu, dilulukan calon penghuni surga tanpa hisab. Nah, setelah Rasulullah mendengar itu, Rasulullah itu bilang, intinya Qotsman berada di neraka. Kaget ini. Para sahabat ini jadi terkejut semua. Kenapa bisa seperti itu? Dia sudah gagah berani melawan musuh-musuh Allah. Sudah mengorbankan dirinya untuk berperang fisabilillah. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah bahwa ketika Qotsman tadi berperang, dia mendapat luka yang sangat parah. Nah, dalam luka ini dia tidak tahan karena sakitnya, lalu dia ambil pedang, lalu ditancapkan ke dalam dadanya, sehingga meninggal dunia. Jadi matinya Qotsman tadi bukan karena mati dibunuh musuh, tetapi karena kenapa? Hanya main. Karena bunuh diri. Ya, jadi matinya tadi karena bunuh diri. Makanya Rasulullah mengatakan finar, ya benar juga. Ya. Lalu Rasulullah melanjutkan bahwa niatan Qotsman tadi juga tidak lillah. Ketika dia keluar dari Madinah untuk terjun bergabung dengan tentaranya Rasulullah, dia bersumpah, demi Allah, saya berperang ini bukan karena agama, tapi saya berperang ini karena membela kehormatan penduduk Madinah. Jadi tidak lillah tadi itu. Jadi dua kesalahan, niatnya sudah untuk kurang pas, kemudian yang dilakukan bunuh diri, maka Rasulullah menyimpulkan dia finnar. Nah ini loh, betapa pentingnya niatan di dalam semua ibadah, termasuk khususnya poso ini. Poso itu kan soro ya. Posonya 10 hari pertama biasanya ngeliyeng, beliur, ada ngewantuan, macam-macam. Itu sebenarnya kan detoksifikasi.
menurunkan penyakit-penyakit, racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Nah, kemudian hakikat daripada puasa itu apa? Makna daripada puasa itu apa sebenarnya? Sebenarnya adalah itu bentuk kasih sayang Allah kepada Anda semuanya ini. Umumnya kepada orang-orang yang beriman. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu poso, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya diwajibkan terhadap orang-orang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi takwa. Loh, ini landingnya. Kalau kita diarahkan kepada takwa, artinya Allah itu kasih sayang kepada kita supaya selamat kita di dunia akhirat. Karena orang dimasukkan surga nanti itu adalah orang yang takwa, orang iman, amal soleh dan takwa. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Allah yang mengatakan ini, yang masuk surga itu orang takwa, bukan partai, bukan kelompok, bukan golongan. Partai, kelompok, golongan itu adalah alat perjuangan. Jadi yang harus dibanggakan, yang harus diperjuangkan adalah ketakwaan ini. Ya. Kenapa Allah menyuruh cepat-cepat kepada kita? Karena umur kita itu pendek. Ya. Kalau kita dikasih umur 75 tahun, itu sebenarnya umur kita cuma 1,5 jam. Masalahnya 1 hari di akhirat setara dengan 1000 tahun di dunia, mimma ta'udun, daripada yang kamu biasa menghitung. Karena di dalam Quran juga disebutkan juga ada yang 1 hari setara dengan 50.000 tahun. Ini bertentangan. Bertentangan ini kalau tidak bisa menjelaskan, bisa orang jadi murtad. Terjadi kisah nyata itu di Mesir itu tahun 2015, seorang bernama Ahmad Harkon, dia harus murtad karena dalam Quran banyak yang kontradiksi yang tidak bisa dijelaskan. Nah, ini penting juga. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita tambahkan lagi terkait dengan perjuangan kita untuk mencapai tujuan iman takwa tadi itu, juga Allah berikan janji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh juga akan diberikan surga. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh adalah surga firdaus tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Nah, ini panjenengan pegang bahwa Allah memberikan syariat poso itu untuk mengarahkan kita kepada iman takwa. Itu berarti kasih sayang Allah. Dan itu berarti mengembalikan jati diri kita sebagai makhluk yang sesungguhnya. Karena makhluk manusia itu sesungguhnya adalah makhluk yang tauhid. Nah, kalau tauhid itu ajaran para nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad, itu yang diajarkan adalah tauhid, mengesahkan Allah saja. Tapi syariatnya bisa beda. Contoh ya, kalau zamannya Nabi Adam, orang nikah itu dengan saudara kandungnya, boleh. Logikanya tidak ada orang lain kecuali anaknya Adam. Nah, kalau sekarang orang sudah banyak begini, aturannya beda. Nikah dengan saudara kandungnya dosa. Lah kan beda. Tapi ajarannya sama. Itu terkait dengan ajaran tauhid yang diajarkan oleh para nabi semua. Dan ini
Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran bahwa kita sebelum lahir ke dunia itu sudah tauhid dan sudah pernah bersahadat yang disebut syahadatur ruh. Dalam firman-Nya disebutkan begini, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyim dzurriyyatahum wa asadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil anak cucu Adam dari sulbi mereka lalu mempersaksikan kepada mereka. Lalu Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala, mereka menjawab. Termasuk anda ini semua juga pernah menjawab. Kok lupa ya, nanti saya terangkan. Kok lupa? Kok lupa lah, betul ya Allah Tuhan kami. Sayyidina, kami bersyahadat, kami menjadi saksi. Kenapa Allah sampaikan demikian? Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami jelaskan yang demikian itu agar nanti kamu pada hari kiamat tidak mengatakan bahwa kami lengah, lupa, tidak tahu terhadap masalah ketuhanan. Jadi orang-orang kafir nanti tidak ada alasan, gak kenal Tuhan. Karena apa? Allah sudah menyuruh seorang nabi untuk menjelaskan itu semua. Perkara dia tidak mau menerima itu salah mereka. Dan alhamdulillah kita beruntung menjadi termasuk orang-orang beriman. Ini menunjukkan bahwa kita tuh tauhid. Berarti ini jati diri kita sebagai makhluk yang hebat. Kemudian nomor 2 adalah kita itu sebenarnya adalah makhluk yang fitrah. Fitrah itu apa sih? Fitrah sakjane oleh mangan. Makanya Idul Fitri berarti oleh mangan. Tapi fitrah dalam pengertian ini adalah sifat dasarnya manusia. Sifat dasarnya manusia itu apa? Sifat dasar manusia adalah makhluk yang beragama dengan lurus. Makanya Allah sampaikan dalam firman-Nya itu, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkan wajahmu ke arah agama secara lurus. Itulah fitrah Allah yang Allah telah ciptakan manusia atas fitrah itu. Tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ini 2 dasar ini adalah kondisi manusia sebenarnya. Nah, itu akan dikembalikan oleh Allah pada bulan Ramadan itu supaya kembali jati diri kita seperti itu dalam bentuk orang takwa. Ya, berarti kita itu dengan poso ini kita harus merasa berterima kasih, merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebih itu makna daripada poso yang sebenarnya itu menjadikan kita itu enak gitu ya. Menjadikan kita itu diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat yang dalam wujud orang yang takwa. Kemudian yang terakhir saya sampaikan, sekarang sudah tanggal berapa? 18 ya. Berarti luas dino poso. Nah, kemarin itu tanggal 17 ada yang namanya Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu turunnya Quran. Turunnya Quran ini kalau orang Indonesia memahami tanggal 17 Ramadan. Mengacu pada sebuah hadis, pada hari itu adalah hari bertemunya Yauma Taqal Jam'an. Bertemunya 2 pasukan iman dan kafir. Pas tanggal 17 itu dinyatakan sebagai turunnya Quran. Hadis. Tapi kalau kita melihat Quran beda lagi. Quran menyatakan bahwa Quran itu turunnya nanti di atas tanggal 20.
Dan Anda semua sudah hafal ayatnya ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Quran ini pada malam Qadar. Malam Qadar tanggal berapa? Ya di atas tanggal 20 lah ya. Malah saya pernah baca itu dalam sebuah kajian disebutkan tanggal 24. Jadi ada perbedaan. Tapi kita belum tahu jawabannya kenapa jadi beda. Karena Quran itu kan ada dua. Loh, Quran kan ada dua. Yang Quran ini biasanya Anda pegang itu tersusun dari Fatihah sampai Nas ya. Tapi nyatanya panjenengan lihat Quran ini turunnya dari Iqra sampai surat 5 ayat 3 selama 22 tahun lebih. Itu saya katakan sebagai Quran versi nuzul. Nah dari Quran ini sebenarnya cara untuk memahami Islam itu melalui Quran versi nuzul. Kalau tidak memahami itu pasti terjadi permasalahan. Contoh orang-orang melakukan tindakan radikal kekerasan itu semua juga bawa Quran. Ya. Karena dalam Quran itu juga memang disebutkan ada ayat-ayat yang coraknya radikal, ada yang coraknya moderat. Dan semua itu dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak pernah milih-milih, oh saya pakai yang moderat saja, yang radikal dibuang. Tidak. Dua-duanya dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah yang bisa memahami itu lewat Quran versi nuzul. Nah, itu penting. Ya. Jadi Quran itu tadi adalah dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya itu Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan Ramadan ini sebenarnya menjelaskan ayat-ayat sebelumnya karena perintah poso tadi belum jelas kapan. Tidak ada kejelasannya. Bulan Januari, Desember, tidak ada. Lalu dijelaskan ayat berikutnya ayyam ma'dudat. Poso itu ayyam ma'dudat, beberapa hari yang bisa dihitung. Itu pun juga belum jelas. Bulan apa? Baru ayat 192 menjelaskan bahwa ayyam ma'dudat tadi adalah syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Allazi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Quran. Ya. Berfungsi sebagai apa? Hudal linnas. Jadi Quran ini dibuat oleh Allah untuk petunjuknya manusia seluruh dunia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan mengenai petunjuk itu wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Itulah Quran diturunkan. Fungsinya seperti itu. Lebih khusus lagi untuk orang yang mengaku beriman bertakwa, dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat 2 ayat 2. Zalikal kitabu, itu kitab Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuknya orang yang bertakwa. Lebih khusus ini. Nah, ini pertanyaannya adalah kita mengaku sebagai orang iman takwa, apakah sudah menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita? Ya. Karena saya lihat orang di Indonesia ini rata-rata walaupun mengaku beriman, mengaku Islam, terhadap Quran saja masih belum bisa menerima secara keseluruhannya. Masih dipilih-pilih. Oh, yang ini cocok, yang ini tidak cocok. Ya, masih ragu. Padahal Allah sudah sampaikan tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kita semua masih ragu, Allah memberikan tantangan kepada kita semua. Kepada kita maksudnya kepada yang ragu-ragu. Apa tantangannya? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislihi wa ta'u suhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran.
Wad'u syuhada'akum, dan ajaklah kroni-kronimu min dunillahi, dari selain Allah, in kuntum shodiqin, jika kamu adalah orang yang benar. Ternyata tantangan ini tidak ada yang bisa membuatnya. Sampai sekarang 14 abad yang lalu tidak ada orang yang bisa membuat Al-Quran ini. Karena apa? Karena Quran itu mukjizat. Ya apa mukjizatnya Quran itu? Kalau zamannya Nabi Musa diberi mukjizat apa? Tongkat. Bisa membelah laut. Bisa jadi ular. Karena dia berhadapan dengan tukang sihir. Zamannya Nabi Isa diberi kepintaran kedokteran. Bisa menyembuhkan orang yang tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Dokter-dokter tidak bisa menyembuhkan, tapi Nabi Isa bisa. Karena saat itu kedokteran luar biasa. Lah Quran sebagai mukjizat kayak apa? Karena saat itu bangsa Arab yang namanya tata bahasa itu luar biasa hebatnya. Quran turun bercorak menandingi itu semua. Maka jangan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Matani mim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matani nun. Ar-Rahmanirrahim. Matani mim. Maliki yaumiddin. Matani nun. Mim nun. Bersaja apa? AB. Ya kan? Itu hebat, tidak pernah kita perhatikan itu. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bersaja A semua. Walatu birabinas, malikinas, ilahinas, dan seterusnya. Bersaja A semua. Kayak bahasanya indah. Makanya sampai sekarang tidak ada orang yang bisa membuat Quran. Padahal sudah ditantang. Maka kalau tidak bisa, kata Allah, fa'ilam taf'alu, jika kamu tidak bisa membuatnya, walan taf'alu, dan sekali-kali kamu tidak akan bisa membuatnya, fattakun narolati wakuduhan nasu wal hijaro uiddat lil kafiri, maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu yang disediakan untuk orang kafir. Bahan bakarnya manusia dan batu. Kira-kira bisa mengurut batu itu? Manusia bisa mengurut, Pak? Kalau Allah berkehendak nggak ada barang sulit. Karena Allah itu mempunyai ilmu namanya kun fayakun, jadilah. Aja dengan tahu namanya Nabi Ibrahim pernah dihukum bakar ya. Api itu panas apa enggak? Allah menjadikan dingin karena barang angel. Ketika dibakar, Allah berfirman, ya naru geni, kuni jadilah kamu bardan wasalaman, dingin dan menyelamatkan. Apinya tunduk, yang biasanya panas jadi dingin. Lain sama dengan manusia tadi, dijadikan bahan bakar. Kenapa sulit? Tidak ada sulit. Itulah ilmunya Allah. Ya. Jadi sampai hari ini tidak ada orang yang bisa membuat Quran. Itu terkait dengan gaya bahasa, maka Quran sebagai mukjizat. Nah, mukjizat yang lain adalah isinya Quran itu juga mukjizat. Bisa menyebabkan orang kafir masuk Islam gara-gara membaca isi Quran itu. Contoh ya, di dalam Al-Quran surat 4 ayat 56 disebutkan, innal ladzina yakfuruna bi ayatina saufa nuslihim naro kullama nazijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzubul adab. Sesungguhnya orang-orang yang engkar kepada ayat-ayat kami, kelak mereka akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka itu hangus, badalnahum juludan, kami ganti kulit mereka ghairahu dengan yang lainnya. Liyadzubul adzaba, supaya mereka dapat merasakan sakit terus-menerus. Jadi nek wis hangus diganti oleh Allah dengan kulit yang baru supaya iso ngrasakno terus-menerus. Berarti nek kulit iku wis gosong tidak terasa. Lah ini dibaca oleh seorang dokter dari negeri gajah itu, Thailand itu. Dia membaca makalahnya orang Amerika Catmore terkait dengan kulit.
dijelaskan di situ nek kulit iku nek kapane wis gosong pereng iku tidak akan terasa apa-apa karena saraf sensariknya sudah rusak. Makalah ini ternyata cocok dengan Quran ini tadi. Karena Allah tadi mengganti kulit yang gosong diganti dengan yang baru. Cek nih kerosot terus. Kan begitu. Lah nek gosong enggak kerosot. Lupas ini. Akhirnya apa yang terjadi? Tazadan ini setelah membaca Quran seperti itu, dia yakin bahwa Quran itu luar biasa dan dia menyatakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuklah dia Islam. Ini isinya Quran, mujizatnya Quran. Orang kafirnya seperti itu, apalagi kita gitu kan. Kalau kita sebagai orang beriman masih ragu ya dipertanyakan itu. Untuk ditandani mana yakinannya. Yang kedua, terakhir. Semangat terakhir ya. Ada seorang bernama Profesor William. Profesor William ini merekam sebuah tumbuh-tumbuhan. Direkam dengan alat yang canggih. Kok iso krungu ya bisa karena pakai alat yang luar biasa. Lalu hasil rekaman ini dirubah menjadi gambar. Bisa enggak suara dirubah jadi gambar? Halo? Nggak bisa ya? Nah, kalau bisa tak beritahu, bisa. Kalau Anda ini pernah ke rumah sakit, orang sakit jantung ini kan bunyi ya, dek gitu ya. Ini dilihat di layar monitor, itu ada gambarnya, garis-garis gini. Ini ada jantungnya mandek, tit, kenceng itu. Suara dirubah jadi gambar, bisa. Umpamanya ono gempa, itu bisa dilihat di layar monitor itu. Bisa bergerak-gerak seperti garis-garis. Itu artinya suara bisa dirubah jadi gambar. Lah suaranya ini tadi dirubah jadi gambar. Tapi hebatnya apa? Yang muncul bukan garis-garis, tapi yang muncul adalah lafadznya Allah. Kaget ini Profesor William ini. Selama 30 tahun menjadi peneliti belum pernah menjumpai fenomena seperti itu. Lalu dia tanya ke sana kemari, untuk tanya ahli-ahli agama semuanya, tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Yang bisa memberi jawaban cuma apa? Islam. Karena saat itu ada sarjana muslim yang mengetahui persoalan itu lalu dibacakan sebuah ayat di dalam Quran surat Isra ayat 44. Ya, yang intinya adalah bertasbihlah kepada Allah semua langit yang 7 dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Semua bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita yang tidak mengerti tasbih mereka. Ini kalau pada Quran bisa dibaca. Cuma lebih pas malam. Ini kaget ini. Kagetnya apa? William itu salah satu termasuk orang yang menganggap bahwa Quran itu bukan wahyu. Yang bukan wahyu kan kita ya. Orang kafir tidak. Ya. Dengan informasi-informasi Quran itu kaget ya. Tidak mungkin ini buatan Muhammad. Karena Muhammad adalah orang ummi. Kalau Muhammad itu sarjana atau doktor, oh tidak jadi masalah. Tapi Muhammad ini orang ummi. Tidak mungkin ini buatan Muhammad. Yakinlah bahwa dia itu, bahwa Quran ini betul-betul adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu hari ketika dia berkhutbah di gereja, dia sampaikan, saya ini sudah menjadi peneliti 30 tahun, belum pernah menjumpai fenomena seperti itu. Dan sudah saya tanyakan ke semua agama, tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Yang bisa memberikan jawaban adalah Islam. Maka tiada lain bagi saya kecuali harus masuk Islam dengan menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuklah dia Islam. Luar biasa. Inilah Quran. Dan masih banyak sebenarnya terkait dengan masalah Al-Quran ini. Maka
peringatan nuzulul Quran di dalam bulan Ramadan ini tidak sekedar hanya dipahami turunnya bulan Ramadan. Tapi kita ingat, kita dicetak oleh Allah menjadi orang iman takwa, maka menjadi kewajiban kita untuk menjadikan Quran sebagai jalan hidup kita. Ini yang penting. Karena begitu, orang itu pasti banyak orang-orang yang tidak bisa menerima. Milih-milih. Kalau milih-milih, Allah ancam. Ini untuk keren ini ya. Innalladzina yaktumuna. Sesungguhnya orang-orang yang innalladzina yakfuruna bi ayat. Innalladzina kafaru bi innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami dan iman kepada sebagian yang lain, maka kelak mereka akan kami masukkan ke dalam saluban artinya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir bi ayatina dengan ayat kami. Intinya kalau orang itu iman kafir, iman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya, maka kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa, dan pada hari kiamat mereka saya lupa ya, Masya Allah. Jadi Allah tidak lupa terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi intinya kalau milih-milih itu tidak boleh. Kalau tuntutan kita seperti itu, tuntutan kita harus menerima Quran seluruhnya, itu juga jadi masalah. Karena kalau kita mempelajari Islam itu coba apa aja? Coba saja caranya belajar Islam itu. Khususnya coba caranya belajar agama. Ini kalau kita salah mempelajari juga jadi masalah. Kalau yang pernah saya ikuti di dalam perkuliahan itu, bagaimana studi agama itu ada dua model. Pertama, studi agama itu dengan metode normatif. Normatif itu mempelajari agama dari sumber teks asli agama itu. Kalau kita ingin belajar Nasrani, jangan dilihat orangnya, pelajari kitabnya. Belajar Buddha, pelajari kitabnya. Belajar Islam, pelajari kitabnya. Kalau kita belajar Islam, kitabnya adalah Quran dan As-Sunnah. Karena Nabi kita sudah berpesan, taraktu fikum amro ini ma intamasaktum bihima lan tadilu abada. Kitab Allahi wa sunnata Rasulillah. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, jika kamu berpegang pada keduanya, kamu tidak akan tersesat abadan selamanya. Apa itu ya Rasulullah? Kitab Allahi wa sunnata Rasulillah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Itu yang harus kita pegang. Kalau kita pelajari dua kitab itu, menghasilkan tiga ajaran besar, yaitu satu, masalah akidah. Akidah berbicara masalah keimanan. Tentu bicara masalah tauhid, lawannya musyrik. Yang kedua, syariah. Syariah itu hubungan manusia dengan Allah, disebut hablum minallah. Lalu hubungan manusia dengan manusia disebut hablum minannas. Dua unsur ini adalah syariah. Tapi kalau di negeri kita tidak bisa menerima semuanya, karena di negeri kita tidak menggunakan aturan Islam, sehingga yang dipakai sebagian saja. Contohnya nikah boleh, zakat boleh, terbentuklah BAS. Tapi yang hukum-hukum pidana tidak berani. Oh, kena kabeh korupsi nanti. Ya. Itu sebenarnya sama. Iman sebagian, kafir sebagian. Afatuk minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asadil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Apa kamu beriman sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kamu akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa, dan Allah tidak lupa terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, itu terkait dengan
metode mempelajari Islam dengan metode normatif. Ada mempelajari Islam itu dengan metode historisitas. Historisitas itu mempelajari agama dari pemeluk agama itu. Contoh di tahun 2008, seorang anggota Belanda, anggota parlemen Belanda bernama Geert Wilders itu membuat sebuah film namanya Fitnah. Bukan fitnah ya, fitnah bahasa Indonesia. Fitnah, sembuh bahasa apa kamu? Intinya membuktikan kepada dunia bahwa ajaran Islam tidak layak untuk manusia. Dibuktikan waktu itu karena apa? Banyak pelaku-pelaku bom bunuh diri. Ya, saya langsung bisa tahu Geert Wilders ini mempelajari Islam pasti dengan metode historisitas, tidak mempelajari dengan metode normatif. Karena dia mengajukan alasannya itu banyak umat Islam saat itu melakukan pengeboman. Berarti orang itu mempelajari agama dari pemeluk agama itu. Hasilnya apa? Inklusif. Kalau kita belajar dengan normatif tadi, hasilnya adalah eksklusif, fanatik. Ya, jadi itu menurut saya di bulan Ramadan ini yang tujuan endingnya Ramadan itu adalah membentuk ketakwaan kita supaya pulih kembali, karena ketakwaan ini bisa terkontaminasi. Ya, terkontaminasi oleh hal-hal yang berlawanan dengan takwa itu tadi. Maka diharapkan, kami berharap mari kita di bulan Ramadan ini kita betul-betul hati-hati sebagaimana apa yang disampaikan oleh Abah Wakil tadi juga. Itu penting, hati-hati supaya kita tidak sia-sia di dalam melaksanakan ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Ya, saya kira itu aja yang bisa disampaikan. Kami masih menunggu lagi Bapak Haji Dahlan akan menyampaikan, mungkin akan melanjutkan, wallahu alam, kita nggak ngerti. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.